Saat seseorang sedang dalam keadaan sempit, bolehkah dia meminta bantuan kepada manusia lainnya? Misalkan meminta bantuan pada pemerintah dengan cara mendaftar melalui RT RW, karena pemerintah memang mempunyai anggaran untuk itu. Ataukah seharusnya diam saja, padahal dia pantas untuk mendapatkan bantuan? Jazakallah khairan. Nah, wa jazakallahu khairan. Bagi orang yang memang dia berhak untuk mendapatkan bantuan, dia berhak untuk memintanya. Berhak dapat berarti dia berhak untuk minta. Dan ini kaidah umum dalam masalah muamalah yang sifatnya sosial, dalam muamalah non komersil. Seorang istri dia berhak dapat nafkah dari suaminya. Ternyata suaminya nggak pernah ngasih nafkah, maka sang istri berhak apa Pak? Berhak untuk dapat nafkah dari istrinya, berhak untuk minta. Bang, berapa lama abang absen? Nggak pernah ngasih nafkah ya? Bulanan nggak pernah dikasih, seringnya ngilang ya, rajin di warung kopi misalnya ya. Maka sang istri berhak untuk minta ketika haknya nggak dikasih. Demikian pula anak, bapaknya nggak pernah ngasih apapun, anak berhak untuk minta selagi dia nggak mampu untuk bekerja, nggak mampu untuk mendapatkan penghasilan. Baik, hal yang sama juga terjadi pada rakyat. Ketika rakyat itu dalam kondisi miskin, dia nggak mampu, maka dia berhak untuk mendapatkan harta dari baitul mal. Baitul mal itu apa Pak? Kas negara. Sehingga dia berhak untuk minta. Dan dulu para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mereka membutuhkan, kadang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu minta, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan, silahkan ke baitul mal. Orang-orang Uroniyun, mereka datang sampai di Madinah sakit dan mereka butuh obat. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diarahkan, kalian datang ke tempat pengembalaan onta zakat, minta susunya dicampur dengan air kencingnya, terus itu dijadikan obat, sembuh. Ada juga orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta zakat, lalu beliau arahkan ke baitul mal, dan seterusnya. Itu hal yang umum. Karena itu bagi orang yang membutuhkan dan dia sudah melakukan usaha tapi selalu gagal, akhirnya modalnya habis, dia berhak untuk minta zakat ke baitul mal. Dia juga berhak minta zakat ke lembaga-lembaga sosial yang mengumpulkan zakat. Cuman biasanya prosesnya akan panjang ya, sehingga harus ini. Untuk menyediakan proses itu saja kadang dia butuh keluar biaya yang cukup banyak. Ada salah satu cerita yang sampai ke saya, dia seorang mustahik, sakit, gak sanggup untuk membayar biaya pengobatan. Dokter meminta, Pak ini operasi, biayanya kurang lebih 15 juta. Mengajukan dana zakat dari lembaga zakat yang sangat terkenal di Indonesia. Dia harus datang ke Jakarta, bolak-balik cuma dikasih 500 ribu. Akhirnya dia merasa capek. Walhamdulillah, Al-Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi, beliau punya lembaga zakat. Lalu orang ini dapat informasi tentang itu, minta di sana, di cross check ke rumah sakit, benar dia berobat, semua kebutuhannya ditutupi dari zakat. Ngasih zakat itu Pak, tolong jangan sedikit Pak. Bila perlu ada orang miskin butuh berobat, berapa kebutuhannya? 20 juta, sudah berobat, pakai zakat 20 juta. Kebanyakan enggak Pak? Memang jika memang dia butuh seperti itu, kasih. Sebab tidak harus dibuat dikit-dikit. Kadang kan rata-rata cuma 500 ribu, 700 ribu, terlalu dikit. Buat lebih banyak, sesuai dengan kebutuhannya. Wallahu a'lam.